sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Lena Carolina, saya co-founder Kebun Pahlawan. Yang mana di sini adalah saya berkarya bersama dengan keluarga saya, bersama suami dan 2 anak saya. Dahulunya ini adalah tempat saya bekerja, yaitu Sekolah Alam Hikari namanya, dari tahun 2005 sampai 2014. Nah, tahun 2014 itu lalu saya ikut suami ke Kalimantan untuk berkarya juga menjadi petani di Kalimantan. Kemudian kembali lagi ke Jakarta pas pandemi itu kami baru memulai yang namanya Kebun Pahlawan 10. Jadi kenapa sekolahnya tidak berlanjut, mencari pola dan mencari metode dan mencari SDM itu sangat sulit, sehingga sekolahannya seperti istirahat dulu untuk mencari manajemen. Nah, daripada panjang untuk kita tidak olah, kemudian lahan ini kami produktifkan menjadi Kebun Pahlawan 10. Selain Kebun Pahlawan 10, di sini juga ada yang namanya manajemen Latare Bambu, yang mana tempat seluas ini digunakan untuk meeting room, kegiatan keluarga, kegiatan untuk wedding, untuk tema yang taman, seperti itu. Dahulu sekolah ini konsepnya konsep konvensional, karena saya ini backgroundnya adalah pendidikan anak usia dini. Kemudian saya mengusulkan, menginisiasi untuk merubah sekolah ini, konsepnya adalah sekolah alam dari tahun 2009. Nah, sekolah alam sampai tahun 2014 itu sekolah alam, karena saya senang sekali mengeksplorasi alam, dan juga memang alam itu hal yang tidak pernah kita bisa buru-buru. Alam itu natural, sehingga saya merasa nyaman dengan konsep seperti itu. Jadi Kebun Pahlawan ini banyak sekali programnya. Yang pertama itu sebenarnya adalah programnya untuk pribadi awalnya, yaitu untuk keluarga kami supaya kami itu bisa ketahanan pangan. Tapi lama-kelamaan hasil pertanian kami melimpah, sehingga kami ada sharing kepada tetangga, yaitu hasil kebun kami. Lalu kami melihat adanya kegiatan yang kurang produktif di lingkungan sekitar, sehingga kami buka edukasi untuk level anak-anak sekolah sampai level yang dewasa, dan sampai ibu-ibu untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi hal yang potensi berguna gitu, seperti workshop sabun untuk dari olah limbah minyak jelantah, seperti kompos, seperti itu. Kenapa kami menamakan Kebun Pahlawan? Yaitu pertama, ini daerah Jakarta Selatan, kami ini bertepatan, alamatnya ini adalah di Jalan Pahlawan. Yang kedua itu alasannya adalah kami menginginkan, ya, harapan kami bahwa yang mengikuti kegiatan bersama kami adalah nantinya adalah mereka adalah pahlawan-pahlawan yang mana di tempat mereka masing-masing. Jadi pahlawan itu nggak mesti mereka berjuang di medan perang, tapi mereka bisa berdampak gitu di lingkungan mereka, itu adalah mereka pahlawan gitu. Jadi kita namanya Kebun Pahlawan. Jadi lahan ini cukup luas, ya, cukup luas. Jadi karena memang dulunya itu sekolah alam untuk anak-anak bereksplorasi, bermain yang luas di sini. Ada lapangan, ada mereka untuk ruang belajar dan ruang bermain bersama gitu. Nah, kami lahan ini dipinjamkan oleh pemilik tanah, sehingga kami mengelola sekitar 200 meter untuk kami kelola menjadi perkebunan permanen agriculture. Konsep permaculture di kami ini memang masih sangat sederhana, karena barang yang ada minim input, outcome banyak. Jadi minim input adalah kita menggunakan bahan-bahan yang ada di kebun saja. Jadi kita nggak semuanya kami beli gitu. Jadi kami terus juga kami mengadakan sistemnya ini, kebunnya ini tidak menggunakan pestisida organik, tapi kami menggunakan holistik. Jadi ekosistem yang ada di kebun ini kami bangkitkan kembali dan kami olah. Jadi kami tidak mengeksploitasi tanah dan juga tidak mengeksploitasi tanaman. Oke sahabat tani, yuk kita sekarang saya mau menuju ke kebun. Saya akan kasih tahu kebunnya seperti apa, yuk. Selamat datang di Kebun Pahlawan. Adalah kebun kami, ya, yang mana kebun kami ini banyak sekali jenis-jenis tanaman.
saya tidak bisa menghitungnya, tapi karena musim hujan jadi banyak sekali tanaman yang perennial. Apa itu tanaman perennial? Tanaman yang ditanam itu kami bisa menghasilkan hasil tanamannya itu, hasil sayurannya itu berkali-kali gitu ya. Dan di sini kami banyak sekali bunga-bunga. Kenapa? Karena ini adalah tanaman refugia, yang mana refugia ini mengundang para predator datang. Jadi sebelum kami menanam tanaman sayuran seperti kangkung, seperti bayam gitu, dan sayur-sayuran hijau lainnya, jadi kami tanam dulu tanaman refugia seperti ini. Dan juga jenis tanaman lainnya yaitu karena produksi dari kebun pahlawan ini utamanya adalah sambal ya, itu produksi hasil dari kebunnya itu adalah sambal. Jadi kami banyak sekali di sini tanaman cabai gitu dan juga tomat. Dan selain itu hasil tanamannya awalnya kami ini untuk pribadi gitu, pribadi saya karena suami sudah tidak bekerja lagi, tapi hasilnya melimpah, akhirnya kami bisa menjualnya kepada teman-teman yang membutuhkan sayuran alami gitu. Dan juga kalau ada teman-teman yang membutuhkan sayur tapi memang tidak beruntung seperti kita, jadi mereka diberikan gratis gitu. Ada juga teman yang memberikan donasi juga. Pokoknya di sini tuh memang tempat sama-sama kita guyup bareng-bareng untuk mencari solusi gitu sama-sama teman-teman yang suka berkebun dan juga mau berbagi. Oke, sahabat tani, yuk kita jalan-jalan keliling untuk bagaimana tanaman saya di sini. Yuk. Oke, yang pertama di sini yaitu ada cabai, di mana cabai ini selain untuk hasil produknya nanti hasilnya jadi sambal, yaitu sambalnya itu sambal terasi kebun pahlawan ya. Jadi ini selain untuk konsumsi saya pribadi, tapi hasil produksinya kita akan jual untuk menopang ekonomi kami. Yang ini ya, ini adalah cabai, ada cabai rawitnya juga. Ini cabai rawitnya sangat pedas dan hampir 2 hari sekali saya panen ini cabai gitu. Ya, kemudian di sini ada juga jenis sayur bayam Brazil. Nah ini nih banyak sekali teman-teman yang luar kota membelinya. Ya, kenapa? Karena ini sangat kuat ya, dan juga mudah diperbanyak gitu, diperbanyak tuh mudah, jadi berkali-kali bisa di stack gitu dan ditancapkan begitu saja udah tumbuh dan bagus, dan juga low maintenance gitu. Jadi teman-teman yang memulai untuk berkebun mereka tidak kecewa, jadi mereka tuh kayak wah aku berhasil ya. Jadi dengan adanya kami menjual ini juga cukup laku ya sama teman-teman yang mau mulai berkebun. Dan juga kalau ini tuh selain untuk ditumis, sayur bayam Brazil ini dibening, dan biasanya aku jadikan pewarna makanan, misalkan bikin dadar gulung atau bikin smoothie apalagi. Jadi ini bayam Brazil ini jenis tanaman perennial yang banyak manfaat dan low maintenance. Oke banget deh buat para kebun awal. Terus kita lanjut ya ke daerah sini ya teman-teman. Nah, jadi kenapa konsepnya itu adalah konsep kami ya itu ada permaculture, karena ada tanaman-tanaman yang liar tapi kami tidak disebut ini adalah bukan gulma, tapi kami tetap memproduksinya dan kami tetap bertahan. Karena apa? Karena ini edible, bisa dimakan gitu. Ini namanya adalah ginseng Jawa. Jadi ini tuh liar sebenarnya, tapi kami bisa jualnya dan kami bisa produksi jadi asinan dan sebagainya, bisa juga untuk topping makanan gitu. Nih, jadi kami tetap. Dan ada juga ini ada mint. Di bayam Brazil di sini mewah sekali kalau bayam Brazil. Dan ini juga nih, ini buat pewarna biasanya dan bikin sirup kalau aku di rumah. Selain untuk cemilan anak-anak bikin sirup, jadi aku tidak beli sirup di luar, jadi aku menggunakan bunga-bunga yang ada di kebun ini. Jadi ini salah satunya adalah bunga telang. Dan juga untuk pewarna agar-agar kah, pewarna untuk nasi gitu. Jadi kita menggunakan si bunga telang ini. Nah, di sini banyak sekali bunga-bunga nih yang aku ceritakan tentang refugia. Ini adalah bunga-bunga di sini selain kami jual, kami budidaya. Jadi ini adalah tempat untuk spot edukasi. Kalau ada peserta yang datang ke sini, kami kasih tahu bahwa jenis bunga-bunga apa saja yang dijadikan refugia untuk di kebun mereka gitu. Salah satunya ada zinnia, ada marigold, dan juga ada
ada sansevieria gitu ya. Nah, itu adalah tanaman-tanaman yang bisa dijadikan refugia di kebunnya mereka. Dan juga nih, ini pasti teman-teman tuh pada sahabat tani pada tahu, ini adalah kemangi ya. Jadi kalau kita memiliki tanaman yang biasa kita konsumsi di kebun kita, jadi kita meminim untuk belanja gitu ya. Terus selain itu jadi kita juga tidak ada yang namanya alasan bahwa kita tidak bisa bertanam. Kenapa? Karena di tempat pot aja bisa gitu. Jadi tempat pot, ini ada talang juga, talang yang udah nggak digunakan lagi. Jadi kita bisa produktifkan untuk media tanam. Jadi teman-teman jangan punya pikiran bahwa bertanam itu sulit dan juga kita nggak punya lahan, itu bukan alasan lagi. Kenapa? Karena yang jadi utamanya adalah niat kita untuk mau bertanam. Ya, sahabat tani semuanya, harapan kami dari Kebun Pahlawan adalah kita sama-sama untuk saling belajar, yaitu untuk bertanam mulai dari sekarang, tidak menyalahkan siapa-siapa karena dimulai dari kita sendiri, apalagi kita nih di daerah urban ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa bertanam gitu. Dan jadikanlah hutan dalam kota.